Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Jumat 24 Mei 2024, merupakan hari biasa, pekan biasa ke-7. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini dan segala perbuatanku berkenan kepadamu. Dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa yang maha baik, ini saatnya kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu meresapi sabda-Mu dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, bersatu kita teguh. Dalam kisah penciptaan, Allah melihat Adam dan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu dikisahkan dalam Kejadian 2 ayat 18. Oleh karena itu Allah menciptakan perempuan untuk menjadi pasangan yang sepadan bagi Adam. Allah menciptakan pernikahan demi kebaikan manusia, supaya manusia tidak sendirian, meski memang tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Ini dikisahkan dalam Matius pasal 19 ayat 12. Allah yang melalui Kristus bersabda kepada para
suami, ini untuk katong Bapa, untuk bertumbuh lebih menyerupai Kristus yang rela mengorbankan nyawanya bagi istrinya. Ini sangat jelas dalam Efesus 5 ayat 25. Dan kepada katong mama untuk taat dan tunduk kepada suami sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Ini juga dikisahkan dalam Efesus pasal 5 ayat 24. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Entah dengan menjadi pendengar dan pendoa yang baik bagi mereka yang sedang mengalami masalah di dalam pernikahan. Menasihati kaum muda untuk memilih pasangan hidup dengan hati-hati. Jadi dari bacaan hari ini, ajakan untuk adik-adik dan remaja misioner kelak nanti menjadi orang yang dewasa, orang yang mengerti akan hidup. Jadilah orang yang selalu baik terhadap pasangan hidupnya. Di zaman sekarang ini, di mana tingkat perceraian, mungkin orang tua kita yang cerai, om dan tante kita yang sudah berpisah, itu sebenarnya semakin bertambah. Adapun banyak alasan dari perceraian itu, dan itu juga menjadi alasan dari perceraian itu merupakan hal pribadi yang mereka miliki. Mari kita terus berjuang untuk mewujudkan hidup dalam keluarga, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang selalu sayang orang tua, menjadi anak-anak yang selalu mengayomi orang tua kita ketika orang tua kita sedang ada masalah ataupun ketika orang tua kita sudah menjauh dari Tuhan. Jadi tugas seorang anak, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang tidak selalu membuat orang tua sakit hati, tidak menjadi anak yang tidak membuat orang tua berantem itu gara-gara kita. Jadi Allah menciptakan kita perempuan dan laki-laki semua itu baik adanya. Bersatu dalam Kristus kita teguh, maka bercerai kita untung. Semoga demikian. Amin. Mari kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia, menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat menghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan penghargaan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan dibimbingi oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.